memasuki ke bagian pengenalan produk. Pop-up book digital. Media digital pop-up book adalah sebuah bentuk media digital interaktif yang menampilkan gambar dan animasi 3 dimensi. Bentuk ini menonjol keluar dari halaman buku secara otomatis saat buku dibuka atau saat halaman buku tertentu dibuka. Media ini dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah Khulafaur Rasyidin dengan menampilkan visualisasi yang menarik dan interaktif. Nah teman-teman, dalam pembuatan desain produk media digital pop-up book ini kita menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya yang pertama dan paling utama yaitu kita menggunakan PowerPoint. Dalam aplikasi PowerPoint ini kita membuat halaman-halaman dasar yang akan nantinya dijadikan seperti buku digital. Aplikasi yang terpenting yang kedua adalah Canva. Canva ini kita gunakan untuk mencari elemen-elemen yang nantinya kita dapat gunakan di dalam PowerPoint. Nah, aplikasi yang kita dapat gunakan juga ini ada Pinterest teman-teman. Pinterest ini juga sama halnya dengan Canva, yang dimana kita menggunakan Pinterest ini untuk mencari beberapa elemen yang nantinya akan digunakan di dalam PowerPoint. Dan untuk selanjutnya yaitu ada aplikasi Convertio. Aplikasi Convertio ini digunakan untuk kami yaitu dalam mengconvert dari video ke audio. Lalu aplikasi yang terakhir itu ada CapCut. CapCut ini kita gunakan untuk mengubah suara yang dari suara kita biasanya menjadi suara yang kecil, karena di CapCut ini juga gak kalah jauh kerennya sama aplikasi-aplikasi lain, dan ternyata bisa banyak banget fitur yang baru kita ketahui setelah kita memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi semisal kita sudah menemukan icon yang kita butuhkan di Pinterest ataupun di Canva, kita dapat memasukkannya ke dalam PowerPoint yang akan nantinya bisa dijadikan animasi berjalan. Nah cara membuat animasinya itu yaitu klik icon seperti icon Abu Bakar yang ingin kita gunakan, lalu pilih animation. Setelah di animation ini kita pilih custom pad, dan di custom pad ini nanti kita dapat mengatur bagaimana gerak yang kita inginkan dan durasi dari gerak tersebut. Dan untuk cara selanjutnya yaitu kita memasukkan dari audio yang sudah kita buat ke dalam PowerPoint. Caranya itu gampang banget teman-teman, bisa langsung pilih insert aja di PowerPoint. Setelah pilih insert, di bagian paling ujung kanan ada pilihan audio dan kalian pilih import dari file yang sudah teman-teman simpan suaranya tersebut. Nah teman-teman, seperti itu. Jadi jika kita memanfaatkan aplikasi dengan benar, pasti kita akan menemukan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai metode dan hasil uji coba yang telah kami lakukan. Nah, penelitian dengan judul pemanfaatan media digital pop-up book dalam pembelajaran sejarah Khulafaur Rasyidin di kelas 6 SD ini menggunakan metode Design and Development atau yang biasa disebut dengan DND. Nah, dengan model yang kami gunakan yaitu model ED, yaitu model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Nah, sesuai dengan tahapan tersebut, mula-mula kami melakukan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, pada tahapan ini itu kami perlu mengidentifikasi masalah atau area yang perlu kami teliti. Juga perlu merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan relevan dengan situasi yang akan diteliti. Lalu tahapan selanjutnya yaitu mendeskripsikan tujuan. Pada tahap ini peneliti atau kami melakukan analisis masalah untuk memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi. Peneliti juga mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan situasi yang berpengaruh terhadap masalah yang sedang diteliti. Lalu tahapan selanjutnya yaitu desain dan pengembangan. Nah, pada tahapan ini itu peneliti merancang konsep, solusi atau model awal yang mungkin dapat membantu mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Nah, model tersebut juga harus memperhitungkan karakteristik pengguna, lingkungan, dan situasi yang berpengaruh pada masalah yang diteliti. Lalu selanjutnya yaitu uji coba produk. Nah, pada tahapan ini itu produk yang telah dibuat diuji cobakan ke SDN Sukamaju di Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, kami membangun model awal menjadi produk yang lebih konkret. Pengembangan dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengujian pada model yang telah dibangun. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi hasil uji coba. Pada tahap ini, kami itu melakukan evaluasi terhadap produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diberikan kepada guru serta siswa di kelas 6 SD. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi hasil uji coba. Pada tahap ini, kami merefleksikan hasil evaluasi dan pengembangan produk untuk mengevaluasi kesesuaian dan keefektivitasan dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi.
Refleksi ini itu memberikan masukan juga untuk pengembangan produk lebih lanjut atau penyesuaian dalam implementasi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji coba yang telah kami lakukan. Nah, kami melakukan hasil uji coba produk ini di SDN Sukamaju yang beralamat di Dusun Citepus, RT 2 RW 4, Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, kami melakukan uji coba produk ini pada hari Selasa di tanggal 14 Maret 2023. Pada uji coba produk ini, kami melakukan uji coba produk ini di kelas 6 SD yang berjumlah 26 siswa yang diwalikelasi oleh Bapak Nugraha Setia SPD serta guru PAI-nya yaitu Bapak Iban Rokiban SAG. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian dari ahli. Dapat teman-teman lihat di hasil tersebut, rata-rata penilaian ahli ini merujuk ke angka poin 4 yang dapat dikatakan baik, dan ada juga beberapa nilai pada poin 5 atau dapat dikatakan sangat baik, serta ada satu penilaian yang mendapatkan poin 3. Nah, mungkin untuk kedepannya ini akan menjadi refleksi untuk kami untuk memperbaiki produk yang kami buat. Nah, selanjutnya yaitu penilaian yang diberikan oleh siswa. Dapat teman-teman dilihat pada tabel di monitor. Berdasarkan hasil tabel tersebut, validasi yang dilakukan oleh siswa kelas 6 SD di SDN Sukamaju menunjukkan rata-rata dari hasil pengisian angket dengan nilai rata-rata 87,2%, maka dikategorikan masuk ke dalam kategori sangat baik. Baik teman-teman, untuk pematerian selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari media digital pop-up book itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu mudah diakses. Yang kedua, interaktif. Adapun kelebihan yang lainnya, yang pertama yaitu pastinya media digital pop-up book ini memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik gitu ya. Jadi peserta didik itu tidak akan merasa bosan dengan media digital pop-up book. Kemudian yang kedua, media digital pop-up book ini dapat diakses di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian mudah diakses, kenapa? Karena media digital pop-up book ini sama sekali tidak menggunakan akses internet gitu ya. Baik, untuk pematerian selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari media digital pop-up book itu sendiri. Yang pertama yaitu ada keterbatasan pengalaman sensoris, kemudian ada kekurangan yang lainnya. Di antaranya tentu saja gitu ya, ketika membuat digital pop-up book itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian menuntut ketelitian juga, dan yang ketiga itu pasti mengeluarkan biaya yang cukup mahal gitu dibandingkan dengan membuat buku-buku yang lainnya. Nah, ada juga dalam keterbatasan keahlian dalam membuat media digital pop-up book itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada sedikit dokumentasi dari kelompok kami bersama dengan siswa kelas 6 SD dari SDN Sukamaju.